Katedral Bogor. Dan untuk renungan hari ini saya mengambil dari Matius 23 ayat 1 sampai 12. Ini adalah bacaan Injil pada hari ini. Mari saya akan bacakan lebih dahulu bacaan Injil hari ini. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Muliakanlah Tuhan. Tuhan. Bab 23 ayat 1 sampai 12. Ketika itu berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan padamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya, tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat berbeban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bau orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jumbai yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terdepan dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu disebut rabi, karena satu rabimu dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudariku, berangkat dari Matius 23 ayat 1 sampai 12. Saya hanya mengambil satu ayat saja, yaitu ayat yang ke-11. Kalau saya bahasakan adalah merajai berarti siap melayani. Dari pengalaman sehari-hari saya pernah menangkap pertanyaan ini. Bahwa banyak orang yang bukan pengikut Yesus dan bahkan banyak orang yang sudah lama mengikut Yesus bertanya-tanya dan sangat penasaran. Mereka bertanya-tanya dan sangat penasaran. Apa sih rahasianya? Apa sih kiatnya? Apa kuncinya? Apa sih resepnya? Bahwa gereja dan ajaran Yesus itu tetap eksis, tetap kokoh, bahkan bertumbuh kembang dengan suburnya. Ini salah satu komunitas, salah satu agama yang demikian tumbuh dengan subur di muka bumi ini, salah satunya adalah gereja. Nah, kalau kita ditanya apa rahasianya, apa kiatnya, apa kunci dan resepnya, jawabannya adalah satu kata saja, yaitu pelayanan atau melayani atau diakonia. Ini gereja begitu eksis, kokoh, keren, masih tumbuh kembang sampai hari ini karena satu ini yang demikian dikedepankan. Pelayanan, melayani, atau diakonia.
Nah, ini saya landaskan pada tiga ungkapan mas. Tiga ungkapan mas yang mengacu dan memaparkan tentang pelayanan itu. Yang pertama, kata mas dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bersabda, aku datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Aku datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Semangat atau gaya hidup pelayanan atau melayani itu dalam bahasa Latinnya adalah regnare servire est. Regnare. Rex itu adalah raja, regnare merajai, serve ya, servus servi adalah pelayan atau serva servi juga pelayan, servire melayani. Regnare servire est. Merajai berarti melayani. Dan ini adalah sabda Yesus sendiri. Dan itu fondasi terpokok, bahkan yang paling diperlihatkan oleh Yesus. Kalau engkau mau menjadi pengikutku, engkau harus menjadi pelayan. Lalu yang kedua, mengapa pelayanan, melayani atau diakonia demikian membuat gereja kokoh, eksis, tumbuh kembang, digarisbawahi lagi oleh seorang yang penting dalam kehidupan gereja kita. Beliau adalah Paus Yohanes 23. Paus Yohanes 23 adalah pencetus Konsili Vatikan kedua yang akhirnya Katolik menjadi demikian baru, menjadi segar, menjadi bisa hadir ke tengah-tengah zaman. Beliau mempunyai suatu jargon yang disebut aggiornamento. Aggiornamento adalah bukalah pintu, bukalah jendela, biar masuk angin segar, suatu semangat yang luar biasa. Dan mari bangkit. Dan sebagai seorang paus, beliau sendiri berkata begini, ego sum servus servorum Dei. Nah, luar biasa sekali. Nah, kalaupun beliau sebagai gembala utama di muka bumi ini, sebagai paus, beliau berkata, ego sum servus servorum Dei. Aku ini adalah seorang hamba di antara para hamba-hamba Allah. Dan ungkapan ini terus dipertahankan sampai hari ini oleh paus-paus yang melanjutkan Paus Yohanes 23. Mereka mendudukkan diri, saya ini bukan yang terhebat, tertinggi, tak paling yang menonjol. Saya ini adalah hanya hamba di antara para hamba Allah. Nah itu kata mas yang kedua yang sambil dari Yohanes 23. Lalu yang ketiga adalah dari penghayatan hidup panggilan saya sendiri sebagai imam. 38 tahun lalu, saya ditabiskan pada tanggal 25 November 1985. Ketika saya ditanya oleh uskup, oleh panitia tabisan, mereka tanya begini, Frater, waktu itu saya Frater Diakon, Frater, apa moto tabisan imamat Frater? Maka saya memilih moto ini, Vivo ut serviam. Saya hidup untuk melayani. Saya hidup agar saya melayani. Nah, semboyan moto inilah yang menjadi warna dominan dari kehidupan saya. Dan dimanapun saya ditugaskan, entah ketika saya 16 tahun tugas misionari, ataupun tahun-tahun yang lain saya di paroki, saya selalu mendudukkan diri saya sebagai pelayan, pelayan, dan pelayan. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, hidup dengan semangat pelayanan atau melayani akan berbuahkan kehidupan yang selalu eksis, penuh semangat, berdaya tahan, berdaya pikat, sekaligus misioner. Nah ini menjadi ajakan yang kita renungkan pada hari ini. Ayo cobalah, tampillah dirimu masing-masing termasuk dalam kelompok doa kita dalam kerahiman ilahi ini. Kalau kita betul akan terus berjalan dengan komunitas kita, pakailah semangat pelayanan. Agar apa? Agar kita ini tetap eksis, penuh semangat, berdaya tahan, berdaya pikat, misioner, dan siap diutus. Tapi apakah untuk menjadi pelayan itu mudah? Tidak.
tidak mudah. Ternyata ada godaan-godaan yang membuat kita ini sulit untuk melayani, sulit untuk menjadi pelayan. Yang pertama adalah gengsi atau harga diri. Pelayan, ya secara sehari-hari banyak orang tidak tertarik. Ngapain harus menjadi pelayan? Nggak diperhitungkan, dan bahkan pekerjaannya mungkin kasar dan kotor. Tapi inilah yang harus dihadapi seorang pengikut Yesus. Jangan gengsi-gengsian, jangan terlalu memasang harga diri yang demikian tinggi, ya, sehingga kita tidak terlibat secara mendalam kepada Yesus. Mari dalam hal melayani kita buang, kita singkirkan yang namanya gengsi dan harga diri yang demikian kita pasang harga mahal itu. Lalu yang kedua adalah sadar apa tidak, yaitu suatu sikap yang bossy, tampil bagaikan bos. Nah, ada tanda-tanda kalau orang tampil bagaikan bos, ya orangnya senang dihormati, senang dipuja-puji, mabuk kedudukan, haus pujian. Nah, ini kadang-kadang karya yang bagus belum muncul, tapi ini sudah diminta. Dan bahkan tampilannya gila hormat, gila pujian, mabuk kedudukan, haus pujian itu. Lalu yang ketiga, melayani adalah tidak mudah ketika orang mulai berorientasi prestasi. Jadi yang dipikirin prestasi, prestasi, prestasi. Lalu yang diperhitungkan juga adalah harga diri, gaji, bahkan ada ungkapan bahasa Latin itu, do ut des, saya memberi, tapi ingat ya, engkau pun juga harus beri aku. Ini pamrih. Nah, ini suatu godaan yang menghambat orang untuk masuk dalam suasana pelayanan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, gereja hidup dan dikenal melalui berbagai macam pelayanan. Jadi gereja Katolik itu sangat terkenal di tengah masyarakat. Masyarakat apapun dan agama pun. Yang dikenali oleh mereka, gereja Katolik adalah melalui pelayanan. Pelayanan melalui pendidikan, dari PAUD, TK, SD, SMA, SMP, SMA, SMK, perguruan tinggi. Nah, orang mulai kenal, oh Katolik, oh gereja Katolik, dikenali melalui pelayanan pendidikan. Juga melalui pelayanan kesehatan, dari klinik, dari rumah sakit, dan seterusnya, dari kesehatan. Bahkan juga pelayan gereja yang turba ke bawah. Pelayanan melalui kesehatan. Lalu melalui ekonomi atau finansial. Katolik sangat akrab, dekat, membumi banget ketika mereka pelayanan melalui PSE, pengembangan sosial ekonomi. Lalu juga Katolik demikian akrab, dekat dengan masyarakat ketika gereja hadir dalam pelayanan spiritual atau kerohanian seperti yang kita laksanakan sekarang. Kita terjun dalam pelayanan kerohanian, dalam doa kerahiman ilahi kita. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, rumah tangga kita, lingkungan kita, organisasi kita, juga komunitas kita agar tetap eksis dan tumbuh kembang dengan subur dan baik manakala kita landasi dengan pelayanan. Masalahnya adalah sekali lagi, mudahkah kita untuk sadar diri dalam melayani di dalam rumah kita? Tidak mudah. Apakah kita saling mendahului, saling berebut untuk melayani terhadap pasangan atau dalam keluarga? Ini sangat langka, sangat langka. Bahkan saya menemukan pengalaman di mana ada orang perkawinan belum jalan lama sudah ngomong, hey, nanti kalau kamu menjadi pasangan saya, kamu tidak boleh tahu urusan saya. Kamu hanya diam di rumah, menyiapkan semua ada di rumah, dan lain-lain. Menjadikan orang lain pelayan, tapi dirinya sendiri tidak siap melayani. Lalu ada orang mengeluh kepada seorang Romo atau pada saya, Romo sudah pernah lihat neraka? Belum pernah. Kalau mau lihat neraka, datanglah ke rumah saya. Kenapa? Saya diperlakukan bagian orang yang tidak berharga. Karena pasangan saya selalu ingin dilayani, dilayani, dan dilayani.
Juga dalam lingkungan organisasi atau komunitas kita, kalau kita lupa dengan semangat pelayanan, servire itu, maka yang ada adalah amburadul, ancur-ancuran, bahkan mungkin sudah berakhir. Beda halnya dengan gereja. Gereja yang dilakukan oleh Yesus dengan semangat pelayanan bisa eksis, tumbuh kembang sampai sekarang. Mengakhiri permenungan hari ini, saya bertanya sekarang, apa moto Bapak, Ibu, saudara-saudariku dengan hidup melayani, hidup sebagai pelayan? Kalau sudah, selamat melanjutkan. Jadi pelayan terus, terus, dan terus. Kalau belum punya moto, silakan setelah berdoa hari ini, kita buat moto yang bagus tentang pelayanan kita. Tuhan memberkati. Amin. Amin. Terima kasih Romo. Semoga setiap dari kami masing-masing setelah ini boleh melayani dengan tulus, dengan rendah hati, dan tanpa pamrih. Ya, gitu. Romo, kami mohon doanya, doa untuk doa penutup, dan mohon berkatnya untuk kami semua. Baik. Baik, marilah kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih atas kesempatan doa yang boleh kami lambungkan kehadirat-Mu yang kudus ketika kami sebagai komunitas keramaian ilahi dengan tekun kusuk khidmat melambungkan doa kami pada hari ini. Kami juga terima kasih telah boleh mendengarkan firman-Mu yang mengajak kami entah sebagai pribadi maupun sebagai komunitas untuk meniru semangat pelayanan Yesus, semangat pelayanan para gembala kami, para paus kami, hidup yang melayani. Semoga apa yang sudah kami tempuh pada hari ini sungguh dapat kami laksanakan dalam kehidupan sehari-hari sambil kami menghayati, menuntaskan untuk retret agung kami di masa Prapaskah ini. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga Yang Maha Kuasa memberkati kita sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin.